Halo semuanya, kembali lagi di YouTube channel aku. Untuk video kali ini kita akan mencari tahu tentang Bali. Banyak orang yang bilang kalau penduduk Bali itu ramah. Terus kalau kita ke Bali sering lihat bule, banyak tempat pariwisata, banyak spot fotonya, banyak aktivitas, surganya belanja, dan bahasa seni budayanya yang unik. Dan kita punya 21 poin di sini. Langsung aja kita cek masing-masing poin. Oke, secara geografis Bali adalah salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan ibu kotanya Denpasar. Bali terdiri dari pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya. Nusa Penida, Nusa Lembongan, Nusa Ceningan, Menjangan, dan Pulau Serangan. Bali terkenal dengan julukan Pulau Dewata dan juga Pulau Seribu Pura. Ini karena Pulau Bali dinominasi oleh pemeluk agama Hindu, yang mana di dalam kepercayaan umat Hindu mengenal yang namanya banyak dewa. Umat Hindu di Bali percaya bahwa mereka dilindungi oleh dewa yang berada di 8 arah penjuru mata angin. Dewa Wisnu menjaga arah utara dengan puranya Pura Batur Kintamani. Dewa Samba menjaga arah timur laut dengan Pura Pasar Agung. Dewa Iswara penjaga arah timur dengan Pura Lempuyang. Dewa Maheswara penjaga arah tenggara dengan puranya Pura Goa Lawah. Dewa Brahma penjaga arah selatan Pura Andakasa. Dewa Rudra penjaga arah barat daya dengan Pura Uluwatu. Dewa Mahadewa penjaga arah barat dengan Pura Batukaru. Dewa Sangkara penjaga arah barat laut dengan Pura Puncak Mangu. Dewa Siwa penjaga arah tengah dengan Pura Besakeh. Dan seperti yang kita tahu bahwa Pura Besakeh adalah pura terbesar yang ada di Bali. Gunung Agung adalah gunung berapi tertinggi di Bali dan masih aktif. Bali memiliki 4 danau: Danau Tamblingan, Danau Beratan, Danau Buyan, dan Danau Batur. Banyak tempat-tempat ikonik di Bali. Salah satunya adalah Ubud sebagai pusat kesenian. Nusa Lembongan adalah tempat indah untuk menyelam. Dan Seminyak, Kuta, Jimbaran, Nusa Dua, Sanur, Canggu adalah tujuan pariwisata Bali. Batas-batas wilayah Bali: utara adalah Laut Bali, timur Selat Lombok, selatan Samudra Hindia, barat Selat Bali. Nah, masyarakat Bali biasanya menggunakan bahasa bilingual, bahasa Bali dan juga bahasa Indonesia untuk berkomunikasi sehari-hari. Bahkan trilingual seperti bahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Jepang yang juga semata-mata untuk kebutuhan pariwisata. Bali tidak memiliki jaringan rel kereta api, dan biasanya untuk transportasi Bali didominasi oleh kendaraan pribadi dan angkutan pariwisata. Dan baru-baru ini ada transportasi massal yang cukup layak untuk digunakan, yaitu Transarbagita. Oke, masih di bidang transportasi. Karena Bali tidak mempunyai rel kereta api, ada beberapa terminal yang biasanya ramai di Bali, yaitu Terminal Ubung dan juga Terminal Mengui. Dan tercatat pada tahun 2003, sekitar 80% perekonomian di Bali bergantung pada industri pariwisata. Dan sebenarnya pernah turun secara signifikan pada saat Bom Bali 2002, Bom Bali 2005,
meletusnya Gunung Agung pada tahun 2017, dan yang pastinya karena efek COVID-19 sekarang ini. Pariwisata Bali yang biasanya dikenal dengan keindahan alamnya, keunikan seni dan budayanya, tapi Bali juga memiliki pusat pariwisata yang mengedukasi, seperti kebun binatang, museum, dan penangkaran kura-kura. Nah, Bali memiliki 9 kabupaten, diantaranya Badung, Buleleng, Bangli, Gianyar, Jembrane, Karangasem, Klungkung, Tabanan, dan juga Denpasar. Pada tahun 2017 tercatat 57 kecamatan dan 636 desa di Bali. Nah, seperti yang kalian tahu bahwa Bali itu memiliki banyak tarian, dan tarian-tarian di Bali itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu 1. Tarian wali, yaitu tarian pertunjukan sakral. 2. Tarian bebalia, seni tari pertunjukan untuk upacara dan juga untuk pengunjung. 3. Bali Balihan, yang mana seni tarian ini biasanya untuk hiburan. Makanan, banyak makanan khas Bali, contohnya ayam betutu, babi guling, jukut urap, lawar, sate lilit, jukut ares, tum, urutan. Rumah tradisional di Bali. Nah, untuk rumah tradisional di Bali biasanya diatur oleh asta kosala kosali atau tata letak bangunan, atau yang lebih dikenal dengan istilah Feng Shui. Nah, masyarakat Bali percaya bahwa dalam pengaturan asta kosala kosali dalam pembuatan rumah tradisional Bali, ini dapat mempengaruhi kedinamisan dalam hidup dan untuk terwujudnya hubungan yang baik antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungannya, dan manusia dengan Tuhan. Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah perayaan Tahun Baru Saka yang mana tidak dirayakan seperti Tahun Baru pada umumnya. Nah, pada Hari Raya Nyepi di Bali, aktivitas seperti biasa akan terhenti. Dan hal spesial lainnya tentang Nyepi adalah adanya pawai ogoh-ogoh, di mana dirayakan 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi. Salah satu upacara penting dalam tradisi Bali adalah upacara ngaben atau upacara kremasi yang diyakini masyarakat Bali ini untuk mempermudah arwah yang telah meninggal mencapai lokasi yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan pada saat hidup. Nah, pada saat Galungan dan Kuningan, kalau kalian berkunjung ke Bali, kalian akan melihat banyak penjor yang berada di depan rumah masing-masing umat Hindu yang ada di Bali. Yang mana penjor sendiri adalah bagian dari suatu upacara keagamaan. Nah, di Bali kebanyakan orang memiliki nama panggilan atau nama depan yang sama. Nah, nama-nama ini merujuk pada urutan lahir dari satu keluarga. Jadi biasanya anak pertama akan diberi nama Wayan atau Putu. Anak kedua biasanya diberi nama Made, Kadek atau Nengah. Dan anak ketiga biasanya diberi nama Komang atau Nyoman. Sedangkan anak keempat biasanya diberi nama awalan Ketut. Nah, jika masyarakat Bali memiliki lebih dari 4 anak, jadi anak kelimanya, nama depannya akan mengikuti kembali ke nama Wayan atau Putu, dan begitu juga seterusnya. Hal yang menarik lainnya tentang Bali adalah upacara adat hampir setiap hari ada di Bali. Oke, sekian videonya. So thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and turn the notification on.
Oke, see you.